Halo, selamat pagi untuk Bu Resti dan juga untuk teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai radiasi elektromagnetik terkhusus sinar gamma. Nah, jadi apa saja yang akan kami presentasikan? Mari simak dan dengarkan presentasi dari kami. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang saling berosilasi secara tegak lurus. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium untuk merambat hingga dia dapat merambat di ruang yang hampa. Next. Nah, radiasi elektromagnetik adalah interaksi kuat antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat pada ruang dan membawa energi. Pada radiasi elektromagnetik dipengaruhi oleh spektrum elektromagnetik yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Diawali dari gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, hingga sinar gamma. Yang akan kita bahas lebih dalam ini adalah mengenai sinar gamma. Next. Kita masuk ke dalam perkenalan dengan sinar gamma. Karena pepatah mengatakan tak sayang tak kenal maka tak sayang. Sinar gamma pertama kali diamati atau ditemukan pada tahun 1900 oleh ahli kimia Prancis Paul Villard. Saat ia menyelidiki radiasi dari radium, lalu Ernest Rutherford selaku ahli kimia dan fisikawan di Selandia Baru mengusulkan nama sinar gamma untuk mengikuti urutan sinar alfa. Frekuensi sinar gamma memiliki frekuensi yang besar, yaitu sekitar 1018 siklus per detik. Frekuensi tertingginya itu berada pada kisaran 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Frekuensi ini dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil pada proses reaksi inti. Panjang gelombangnya, sinar gamma ini memiliki panjang gelombang yang paling kecil dibandingkan gelombang lain dalam spektrum, yaitu kurang dari 100 pikometer atau 4 kali 10 pangkat 9 inci. Sinar gamma memiliki daya tembus yang paling besar hingga mampu menembus plat besi. Energi sinar gamma memiliki dinilai lebih tertinggi dalam spektrum radiasi elektromagnetik dan gelombangnya memiliki panjang gelombang terpendek. Para ilmuwan mengukur energi foton dalam elektron volt. Foton sinar gamma umumnya memiliki energi yang lebih besar dari 100 keV. Singkatnya, sinar gamma merupakan gelombang terpendek dan dengan frekuensi terbesar dalam spektrum gelombang elektromagnetik yang disertai dengan energi yang tak kalah tinggi. Next. Nah, berikut ada video yang membicarakan tentang asal-usul sinar gamma. Gamma rays are the highest energy form of light. There's the light we see with our eyes, but there are lots of other types of light. Gamma rays are the most energetic form of light, the most powerful. Gamma rays are the part of what we call the electromagnetic spectrum, which starts in radio at very long wavelengths, goes through optical, then through X-rays, and then gamma rays are the very highest energy form of that type of radiation. The reason that it's important to look at the high energy gamma rays is that many objects, the most violent and some of the most interesting objects in the universe, emit most of their light in this high energy gamma ray part. And the only thing that can generate gamma rays are incredibly violent events, incredibly energetic events. And we're talking stars exploding and neutron stars with really strong magnetic fields and really exotic and strange objects like that. It's like a Christmas tree. It's shining and it's flaring and there are eruptions every day. Gamma ray bursts being an example, something that for a brief instant of time outshines the entire rest of the universe. These are the biggest explosions in the universe. Nah, dari video yang barusan kita sudah melihat salah satu pemanfaatan sinar gamma, yaitu menangkap informasi fenomena fisika energi tinggi, di mana fenomena ini menunjukkan
mengeluarkan energi-energi sinar gamma yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan suatu cahaya yang cukup terang dan dapat ditangkap oleh alat ukur yang berada di ketinggian tinggi atau satelit, seperti contohnya itu teleskop luar angkasa Fermi Gamma Ray. Selanjutnya, sinar gamma itu juga dapat mengubah sifat batu semi mulia, yaitu melalui penginduksian gamma atau iradiasi, yaitu pemaparan sinar gamma itu mampu mengakibatkan perubahan molekuler dan mengubah sifat batu semi mulia. Contohnya itu pada batu topas yang diubah dari warna putih menjadi warna biru. Selanjutnya, sinar gamma juga dapat membantu membunuh organisme. Nah, itu juga melalui proses iradiasi organisme itu terbunuh. Nah, pembunuhan organisme ini biasa dilakukan untuk mensterilkan, misal kayak peralatan untuk bedah. Selanjutnya, sinar gamma juga dapat membantu diagnosa penyakit pada kedokteran nuklir atau yang biasa disebut sebagai radiologi. Nah, itu mereka menggunakan radiostop pemancar gamma yang berbeda-beda untuk menghasilkan gambar diagnosa yang berbeda-beda. Contohnya sebelah kiri merupakan CT scan, di mana dia tidak terlalu menunjukkan detail yang terlalu tajam. Lalu yang di tengah merupakan PET scan, yang mulai menunjukkan detail yang lebih tajam, dan yang sebelah kanan merupakan kombinasi antara CT scan dan PET scan, yang menunjukkan bagaimana kanker itu dapat terkesan seperti menyala pada scan tersebut. Selanjutnya, sinar gamma dapat juga untuk digunakan sebagai pengobatan kanker, di mana para dokter akan menggunakan sinar gamma dalam operasi pisau gamma. Dengan sinar gamma tersebut diarahkan kepada bagian kepala pasien yang ada tumornya, yang telah dianalisis melalui scan-scan sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan proses bagaimana gamma knife dapat dilaksanakan. The gamma knife, also called stereotactic radiosurgery, is a type of radiation treatment used commonly for brain tumors. It may also be used for other abnormal conditions of the head. The gamma knife is a non-invasive surgical procedure that doesn't require incisions, which are cuts through the skin. Instead, a machine precisely focuses and delivers about 200 beams of radiation onto a target area inside the head. The radiation only kills abnormal cells, while sparing the normal tissue around them. The gamma knife treats small brain tumors, blood vessel malformations, and nerve conditions that are hard to reach or too risky to treat in other ways. The gamma knife head frame has 4 pins or screws. After numbing the scalp, the doctor will attach the head frame with the screws. The frame prevents the head movement and helps guide the radiation beams. With the head frame in place, an imaging study, such as an MRI or CT scan, will be done to determine the exact size, shape, and location of the target to treat. The treatment team will use the imaging studies and advanced software to create a treatment plan. Then the patient will lie down on the gamma knife couch. A radiation helmet will be positioned over the head frame. The helmet contains holes that allow only the programmed radiation from the treatment plan to pass through. With the helmet in place, the couch will slide into the radiation unit. The procedure is silent and painless. It takes a few minutes to an hour or more, depending on the size and shape of the treatment area. The effects on the tumor occur over a period of time after the procedure. Nah, pada video ini dijelaskan bagaimana sebenarnya pasien yang memiliki kanker itu dipasangkan alat khusus agar kepalanya tidak bergerak, tentu saja setelah dibius agar tidak sakit. Lalu diberi suatu helm khusus dengan lubang-lubang khusus agar bisa
diarahkan laser-laser dengan sinar gamma kepada tumor atau kanker mereka. Namun tentu saja kankernya tidak akan langsung menghilang secara langsung, namun akan perlu beberapa proses setelah pelaksanaan operasi gamma ini. Nah, operasi gamma ini itu merupakan suatu operasi yang tidak memerlukan kepala pasien untuk dibuka, untuk dibedah dan dibuka, dibor dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk kepada dampak dari radiasi sinar gamma. Nah, untuk dampak positifnya, yaitu sinar gamma ini, radiasinya dapat diterapkan dalam dunia medis untuk terapi kanker atau tumor, atau untuk diagnosis kanker atau tumor, seperti yang sudah dijelaskan oleh Monik pada slide sebelumnya. Kemudian juga penerapannya yang paling terkenal adalah gamma knife, yaitu pemusnahan atau metode terapi sel kanker tanpa membuka atau melakukan prosedur operasi. Kemudian untuk dampak negatif dari radiasi sinar gamma ini tentunya harus dibagi dua dulu, yaitu pada intensitas rendah dan intensitas tinggi. Apabila manusia terpapar radiasi sinar gamma pada intensitas yang rendah, maka efek atau dampaknya itu yang pertama dapat menyebabkan penurunan berat badan, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian pusing atau sakit, dan pada intensitas yang rendah ini, radiasi sinar gamma dapat merusak sel-sel tubuh manusia gitu. Namun pada intensitas yang rendah, sel-sel tubuh tersebut dapat regenerasi kembali dan dapat memperbaiki diri. Namun pada intensitas yang tinggi itu dapat memicu pertumbuhan sel kanker atau tumor. Karena pada intensitas yang tinggi, sel-sel tersebut yang dirusak tersebut justru malah berkembang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kanker itu terjadi karena sel-sel itu terlalu berlebihan atau perkembangan sel yang berlebihan. Kemudian untuk intensitas yang tinggi, radiasi sinar gamma ini juga dapat didapatkan atau dapat kita lihat dari ledakan bom nuklir. Nah, pada ledakan bom nuklir ini, intensitas radiasi dari sinar gamma ini sangat tinggi sekali, sehingga dapat yang paling parahnya adalah menyebabkan kanker dan mutasi genetik. Nah, mutasi genetik ini dapat terjadi karena intensitas sinar gamma yang tinggi, sehingga gugus atau basa nitrogen daripada ikatan rantai DNA ini dirusak atau terjadi kelainan, sehingga dapat terjadi mutasi genetik. Ya, kemudian yang berikutnya adalah komitmen nyata kami sebagai pelajar dalam menyikapi materi ini. Nah, jadi komitmen kami setelah mempelajari materi gelombang elektromagnetik ini adalah semakin mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan belajar lebih giat. Nah, jadi kami belajar untuk memahami bagaimana asal-muasal terbentuknya jenis-jenis gelombang elektromagnetik, serta apa saja atau bentuk-bentuk apa saja dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Nah, sehingga ketika kami memandang gelombang elektromagnetik terkhusus sinar gamma ini, kami harus memandang bahwa sinar ini harus digunakan dengan seefisien mungkin. Dan mungkin dari yang awalnya kami cuma tahu apa itu sinar gamma, tetapi sekarang kami tahu apa dampak positif dan negatifnya seperti yang dijelaskan oleh Miracle tadi, bahwa dalam porsi yang tepat dan intensitas yang tidak terlalu tinggi, sinar gamma ini dapat mengobati kanker. Tapi jika berlebihan, justru dapat memicu pertumbuhan sel kanker dan justru dapat terjadi mutasi genetik. Lanjut. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah refleksi dari kami. Jadi yang pertama kami melihat bahwa Tuhan itu menciptakan bumi dan segala isinya dengan sangat detail dan kompleks. Salah satu contohnya adalah Tuhan mampu menciptakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang paling kecil ke paling besar, dan juga panjang gelombang yang paling kecil juga panjang gelombang yang paling besar. Kemudian Tuhan membekali manusia dengan akal budi sehingga manusia itu bisa menemukan, bisa mengembangkan dan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini menjadi hal-hal atau alat-alat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan sinar gamma itu merupakan salah satu contoh peran dari manusia sebagai pengelola bumi. Nah, jadi kembali lagi dampak positif dan negatif dari sinar gamma itu sendiri tergantung kepada kita sebagai pengelola bumi. Jadi kita harus memanfaatkan mandat yang diberikan Allah sebagai pengelola bumi ini dengan sangat bijaksana. Next. Ya, kemudian berikutnya adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan menjadi berkat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.